Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam sebuah video yang menarik untuk kita ikuti ulasannya, yakni tentang tertangkapnya anak seorang kiai terkenal di Ploso, Jawa Timur. Kamis menyerahkan diri setelah dikepung oleh ratusan aparat kepolisian di lokasi tempat di mana pondok pesantren tersebut berdiri. Yang menjadi aneh adalah bahwa pesantren Asy-Syidiqiyah yang menjadi pusat perhatian sehari terakhir juga dibekukan oleh pemerintah, yang membuat kita prihatin karena buah yang busuk di satu pohon bukan berarti harus pohon yang ditebang, dan dalam hal ini kita menganggap pemerintah tidak bersikap atau berlaku adil. Drama tragis penangkapan anak seorang kiai pengasuh pondok pesantren Majma' Al-Bahrain Siddiqiyah di Ploso, Jombang, Jawa Timur sangat menyita perhatian hampir semua media berita online serta netizen dari berbagai penjuru sejak Kamis pagi 7/7 kemarin sampai jelang tengah malam dibuat tegang dan panik. Kawasan pendidikan Islam itu bagai titik pertempuran. Ratusan aparat bersenjata dan peralatan lengkap bertahan mendekati tengah malam sampai diserahkannya terduga pelaku Muhammad Sabhi Azal Sani atau inisial MSAD oleh pihak keluarga. Barulah tensi ketenangan masyarakat sekitar serta pembaca dan penonton video peristiwa mencekam itu perlahan menurun. Tapi berita kejahatan seks terkutuk ini setidaknya hingga 2 pekan ke depan tetap menarik diikuti di berbagai platform media sosial serta media mainstream yang ada. Sahabat, tuntunan iman dan seiman dimanapun menyoroti pelecehan seks di pesantren Siddiqiyah, kita sengaja tidak masuk kepada substansi masalah dan latar belakang terjadinya dugaan perbuatan zina haram tersebut. Begitupun waktu kejadian, titik lokasi, nama korban, usia, serta latar belakang keluarganya. Akan tetapi lebih fokus menyoroti perilaku sejumlah oknum dirasuki iblis hingga diperbudak makhluk laknat yang dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Akibat mengikuti hawa nafsu bejatnya, kecuali orang-orang yang berpegang kepada Allah, apapun gelar dan pangkatnya, bila dia bertakwa insya Allah luput dan terlindung daripada perbuatan dosa. Sebaliknya apapun kedudukannya, baik ulama, pendeta, pejabat, orang berpendidikan tinggi atau rendah, pria maupun wanita, bila jauh dari agama, maka syaitanlah yang menuntun hidupnya. Padahal bila dia mau, bisa saja MSAD menikah siapa di antara atau santriwatinya yang sesuai dengan keinginannya. Islam mengajarkan seorang laki-laki asal mampu memberikan rasa adil, dia bisa beristri lebih dari 1 hingga 4 orang. Tapi ternyata kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan pencabulan atau perzinahan terhadap santriwatinya bahagian dari setan yang hidup dan senang dengan perilaku seks bebas yang dipertontonkannya dengan berkedok agama. Peristiwa miris yang mencoreng nama baik lembaga pendidikan agama seperti terjadi pada anak pengasuh Asy-Syidiqiyah Jombang. Jauh sebelum kejadian, kasus serupa banyak terjadi di berbagai pondok pesantren serta lembaga pendidikan umum lainnya di tanah air. Dengan diciduknya MSAD hampir bersamaan di Banyuwangi, Jawa Timur juga ditangkap pengasuh pondok pesantren di Sungojuruh berinisial FZ di Lampung Utara karena melarikan diri. FZ diduga mencabuli 6 santri wanita di tempat dia memimpin. Untuk menghindari tanggung jawab serta hukum yang akan dijalannya, dia melarikan diri dan terciduk di luar kota. Yang paling fenomenal adalah perilaku bejat Heri Wiryawan, pengasuh Madani Boarding School dan pengelola Yayasan Nurul Huda Antapani, pondok pesantren di Bandung. Pria yang menggauli belasan santri wanita selama 5 tahun baru terbongkar 2021 lalu. Bahkan 13 santri yang disetubuhinya, 7 diantaranya melahirkan sebanyak 9 orang. Tersangka Heri Wiryawan merupakan kasus terbesar di lingkungan pondok yang mengguncang wajah buruk pendidikan Islam awal tahun ini. Pelaku kini sudah jatuh hukuman seumur hidup, walau sebelumnya jaksa menuntut hukuman mati. Terdakwa dengan hukuman mati.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendakwa Heri Wirawan, terdakwa kasus ruda paksa di Bandung, Jawa Barat dengan hukuman mati. Dakwaan itu dinilai Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat yang dipimpin oleh Kejati Jabar Asep N. Mulyana sebanding atas perbuatan biadab yang Heri Wirawan lakukan, yakni memerkosa 13 santrinya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Sahabat tuntunan seiman yang berbahagia, beberapa kasus fakta bejat dari sejumlah oknum yang mengaku Islam dan mencemarkan pendidikan serta agama Islam, rupanya tindak tanduknya sama dengan preman dan orang mabuk di jalanan yang kurang akhlak serta pendidikan. Siapapun tanpa melihat latar belakang dan keyakinan, mereka bukanlah manusia, melainkan manusia berhati iblis yang selalu mengikuti godaan atau rayuan setan. Kita tetap mengutuk dan kecewa perbuatan itu, sebab karena ulah 1-2 oknum dampaknya mencoreng nama baik Islam secara lebih luas. Dengan kata lain, pelanggaran atau kejahatan tersebut dilakukan oleh saudara kita seagama, sehingga kita sedikit atau banyak turut menanggung malu atau citra buruk dan beban moral. Kita patut prihatin atas hal tersebut. Mereka yang telah terbujuk tipu daya setan, sudahlah biarkan menjadi budak iblis selamanya, kecuali Tuhan membukakan pintu hatinya untuk bertobat. Namun perlu diingat adalah kita dan keluarga, tetangga, sahabat kita jangan sampai ikut terperosok ke dalam moral bejat seperti anak Kiai Jombang, Haji Mukhtar Mukti yang selama ini dihormati masyarakat, sekarang justru mulai diremehkan. Sahabat tuntunan seiman, ingatlah ketika Allah mengusir iblis dari surga karena tidak patuh atas perintah Allah sujud kepada Adam alaihissalam, maka inilah jawaban iblis kepada Allah waktu itu. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dan aku mendatangi mereka dari segala sisi, dari depan, belakang, kanan, dan dari kiri, dan kami iblis tidak akan mampu menggoda kebanyakan mereka, umatmu yang bersyukur. Surat Al-Quran Al-Araf 7 ayat 16-17. Dari ayat ini jelas sekali bahwa tujuan iblis diberi dispensasi hidup hingga hari kiamat adalah untuk menggoda sebanyak-banyaknya manusia. Tapi Allah pun menjamin bahwa yang berhasil dirayu setan, iblis laknat itu ialah orang yang tidak bersyukur dan jauh dari rahmat Allah. Walaupun sekilas berpenampilan agamis, intelek terhormat, kaya raya, dan sebagainya. Dan setiap dosa yang dibuat akan dipertanggungjawabkan. Meski lolos di dunia, di akhirat pasti kau kena. Inilah iman yang mesti kita percaya dan kita pegang. Demikian sahabat-sahabat tuntunan seiman, ulasan singkat kami. Nantikan video selanjutnya. Oh ya sahabat, jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng sebagai bentuk dukungan moral kepada kami, serta bagikan juga video bila terasa bermanfaat bagi yang lain. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.